Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malam pertama Fir'aun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai kisah malam pertama Fir'aun. Simak videonya sampai habis. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, kisah Asiyah binti Muzahim dengan Fir'aun berawal dari Fir'aun yang ditinggal mati oleh istrinya. Ia merasa kesepian dan ingin mempunyai seorang istri lagi. Fir'aun kemudian memerintahkan menterinya yang bernama Haman untuk melamar Asiyah. Namun ia menolaknya. Penolakan Asiyah membuat Fir'aun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka bahkan dikurung dan disiksa. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim. Ia berpikir bahwa ia adalah penguasa dunia. Sifatnya yang sangat sombong itu tidak mampu mendapatkan hati Asiyah. Asiyah kemudian dipaksa menikah dengannya, padahal ia sudah menolaknya dengan tegas. Ia bahkan berkata, "Bagaimana aku sudi menikahi Fir'aun, sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah." Singkat cerita, akhirnya Fir'aun mendapatkan Asiyah dan menikah dengannya. Lantas bagaimana saat Fir'aun menggauli istrinya? Apakah Asiyah menolak permintaan suaminya yang zalim itu? Dalam sebuah kisah disebutkan, ketika malam saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Sebenarnya, setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu bukanlah sosok Asiyah, istri Fir'aun yang sesungguhnya. Karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Fir'aun ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak disentuh kesuciannya oleh penguasa sekaligus raja zalim seperti Fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, sosok Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita yang soleha, yang taat kepada Allah. Oleh karena itu, beliau dapat kita ambil hikmahnya dari kisah hidupnya. Berikut ini adalah beberapa hikmah dan juga sebab mengapa Asiyah kemudian ditakdirkan untuk menjadi istri Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman. Hubungan antara ia dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asiyah sedikit pun, karena Asiyah memang memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran dan amal perbuatannya. Allah bahkan berfirman dalam surah At-Tahrim ayat ke-11 yang artinya, "Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, 'Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.'" Asiyah tidak mendapatkan mudarat karena hubungannya dengan Fir'aun, padahal sudah sangat jelas bahwa suaminya adalah orang paling kafir. Asiyah bahkan memilih dibunuh daripada mendapatkan kemakmuran kerajaan, mengingat suaminya adalah seorang raja. Apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebuah makna bahwa Asiyah merupakan perempuan pejuang. Ia hidup di bawah raja sekaligus suaminya yang zalim. Ia memberontak, melawannya, dan mempertahankan keyakinan apapun risiko yang ia dapatkan. Saat Fir'aun mengetahui bahwa Asiyah beriman kepada Allah dan Rasulnya, ia membuat pasak-pasak untuk istrinya dan mengikat tangan dan kakinya. Kemudian ia menyiksanya di bawah terik matahari. Namun teman-teman, penyiksaan tersebut tidak membuat Asiyah lari dan mengharap belas kasih. Asiyah berdoa untuk keselamatannya dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kekufuran seperti yang dilakukan suaminya. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Cukup bagimu dari segenap perempuan di alam ini 4 perempuan, yaitu Maryam putri Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad, Tabarani, Al-Tahawi, dan Al-Diyah.
Makna dari sabda Rasulullah SAW tersebut adalah cukup bagimu untuk sampai pada martabat orang-orang yang sempurna dengan mencontoh perempuan tersebut, menyebut kebaikan mereka, meniru sifat zuhudnya terhadap kebaikan dunia, dan tertujunya hati mereka kepada kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat kelak. Bayi laki-laki yang lahir pada zaman Firaun harus dibunuh. Ibunda Nabi Musa sangat kebingungan saat itu karena Firaun sudah mengetahui bahwa ia melahirkan bayi laki-laki. Ibunda Nabi Musa kemudian mendapat petunjuk dari Allah dalam surat Thaha ayat 39 yang artinya, yaitu letakkanlah dia Nabi Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Firaun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Bayi Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai kemudian ditemukan oleh Asiyah. Pula dijelaskan bahwa Asiyah mampu menentang Firaun dan bala tentaranya dengan cara yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat ke-9 yang artinya, dan istri Firaun berkata, dia adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari. Tangan takdir dan ucapan Asiyah meluluhkan hati Firaun. Ia kemudian diperbolehkan untuk merawat dan melindungi bayi kecil yang bernama Nabi Musa dengan kecintaannya. Yang kelak, bayi dalam tangannya tersebutlah yang akan menghancurkan Firaun dan bala tentaranya. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat ke-8 yang artinya, maka dia dipungut oleh keluarga Firaun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Firaun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan itulah beberapa sebab mengapa Asiyah binti Muzahim berjodoh dengan Firaun. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.